Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada hari ini. Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya tidak lupa pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas ajaran beliau. Alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya Islam sampai hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kita langsung saja ya. Hari ini yang mohon maaf dulu gitu, karena yang merepotkan ini aktivitas Bapak Ibu guru hebat jadi terganggu gitu karena kegiatan kita, dan kebetulan ini ada CGT kita ya, guru hebat kita Ibu Faria akan melaksanakan tugas-tugas beliau selama pembelajaran menjadi seorang calon guru penggerak. Nah, dari hasil belajar beliau yang selama beberapa bulan terakhir dan sudah menyelesaikan modul 1, Bu Faria nih, menyelesaikan modul 1. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah terbentuknya gitu visi guru penggerak dari Bu Faria. Nah, dari visi guru penggerak tersebut tentunya gitu kan kita di sekolah memiliki visi sekolah. Nah, di sini kita akan mendiskusikan visi guru penggerak yang sudah disiapkan oleh Bu Faria dengan visi sekolah yang ada di SDN 1 Montong Selatan. Nah, kalau artian Bapak Ibu guru hebat, kita tidak akan merubah visi, tidak akan merubah visi sekolah karena memang itu sudah cita-cita sekolah, dan saya yakin setiap sekolah memiliki visi itu, insya Allah tidak ada yang tujuannya negatif. Pasti semuanya tujuannya positif, tujuannya baik, tujuannya ingin mengembangkan, ingin memajukan sekolah tersebut. Gitu. Nah, dalam artian di sini kita akan menyelaraskan visi dari guru penggerak yang sudah disiapkan Bu Faria dan visi sekolah, gitu, supaya kedua visi tersebut berjalan beriringan untuk mewujudkan pembelajaran khususnya kepada siswa kita untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, jadi di sini agenda kita Bapak Ibu guru hebat yang pertama yaitu nanti kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Dan yang kedua mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Dan yang ketiga itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang mungkin bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, adapun diskusi kita nanti akan dipimpin langsung oleh Bu Faria berdasarkan agenda kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama simak begitu pemaparan dari Bu Faria mengenai prakarsa perubahan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kepada Bu Faria yang persilakan. Terima kasih Pak Pandu selaku pengajar praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu 2 yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kali ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Nah, jadi nanti melalui visi sekolah inilah akan terjamin apa cita-cita sekolah kita pada murid untuk kedepannya. Sebelum kita berdiskusi tentang visi prakarsa perubahan, mari kita sama-sama menyimak puisi berikut ini.
melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesyo dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Baik, Ibu Bapak Guru, ya setelah mendengar puisi Aku Melihat Indonesia, kira-kira apa yang timbul dalam benak Ibu Bapak Guru? Kira-kira apa yang timbul? Kalau kita melihat puisi tadi, kita diajak untuk lebih meresapi bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah penuh dengan perbedaan, penuh dengan warna-warna, sehingga kita tidak bisa untuk misalnya kalau dalam berkeyakinan untuk memaksakan kehendak atau keyakinan kita kepada orang lain, sebab kebinekaan itu di Indonesia sangat luar biasa. Jadi di negara lain kita lihat tidak ada yang seperti Indonesia. Betul. Nah, di situ Bung Karno mengatakan bahwa apapun yang kita lihat, entah itu gunung, entah itu kicauan burung atau mata anak yang bersinar, yang diingat hanya satu, yaitu Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu visi dari Bung Karno
jadi visinya bukan dalam bentuk apakah, namun di sini Bung Karno menyampaikannya dalam bentuk puisi. Nah, di sini puisi tersebut menimbulkan visi presiden pertama akan muncul kesatuan yang berbagai macam dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau lewat puisi. Kita belajar bahwa puisi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi. Nah, inilah kata kuncinya visi, yaitu menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi. Nah, visi, kalau menurut Ibu Bapak, Ibu Guru, visi itu apa? Kalau di sini keinginan ya, atau cita-cita ya. Di sini juga bisa, ya, agenda, ya, keinginan, agenda, atau apa? Ya, visi juga merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian-impian, cita-cita, dan nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikuatkan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Kalau saya dulu di tugas saya guru penggerak, saya memenai pernyataan visi itu adalah visi adalah suatu yang belum terjadi saat ini, namun saya yakin akan terwujud di masa depan, dan visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Tujuan kami mempelajari visi tersebut yaitu berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudahan menjalankannya. Nah, apa itu paradigma inquiry? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang di sini kita akan berdiskusi ya masalah kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid. Di sini ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpin murid yang seperti apa atau yang bagaimana. Sekarang Ibu Bapak Guru tulis di sini, kemudian setelah jadi kita tempelkan di sana ya, supaya kita tahu apa impian kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, Ibu Bapak Guru, sekarang kita akan membaca kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ya. Ini saya memimpikan murid-murid yang soleh atau soleha, berakhlak mulia,
berbudi pekerti yang luhur, dan selalu semangat dalam belajar. Bagus ini ya. Dan juga di sini berakhlak mulia, kreatif, mandiri, cerdas. Kalau di sini kita memimpikan murid yang cerdas, yang mampu berinovasi, berpikir kritis, bisa mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya memiliki budi pekerti luhur. Luar biasa ya. Ini murid yang sopan santun, beradab kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih tua. Bagus ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kita percaya bahwa murid adalah apa ya? Kita percaya bahwa murid adalah, kita pakai yang ini aja ya supaya berbeda. Oke. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sudah sampai nomor 4 ya. Murid di sebelah kita sadar betul bahwa apa? Kebersihan biasa ya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar, seperti Pak pengajar praktik bilang. Sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan bukalah matamu, Kita senang melihatnya. saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Nah, kita lanjut ya Ibu Bapak Guru. Kita akan diskusikan kalimat-kalimat rumpang yang 6 ini ya. Tadi sudah yang pertama, sekarang yang kedua ya. Kita percaya bahwa murid adalah
Murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter dan kemampuan masing-masing dan keistimewaan yang berbeda-beda dan bakat yang berbeda-beda pula. Tugas kita sebagai guru untuk menggali apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita supaya menjadi generasi hebat. Ya. Ini, murid adalah bagaikan batu permata yang apabila ditangani, dituntun, diarahkan, bakat dan minatnya akan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berkualitas. Luar biasa ya. Ini, murid adalah anak-anak polos yang memiliki potensi yang perlu untuk atau diasah sehingga potensi tersebut bisa berkembang. Nah, sekarang di sekolah kita mengutamakan apa ya? Di sekolah kita mengutamakan keberpihakan kepada murid, melaksanakan pembiasaan, menanamkan sikap yang berakhlak mulia, selalu memberikan motivasi dalam belajar sehingga siswa tergali potensi dalam setiap aktivitasnya. Ya, luar biasa ini. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai yang baik agar anak nantinya siap menghadapi tantangan di era modern ini. Yang ini di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Di sini kepentingan siswa demi kemajuan bangsa. Nah, sekarang kita lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak di sekolah datang untuk menuntut ilmu dan mendapat haknya untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Betul ya. Di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga lingkungan sekolah selalu bersih sebelum atau sesudah belajar. Di sini murid di sekolah kita sadar bahwa mereka berada pada abad di mana sekolah adalah jambatan mereka untuk menjadi manusia yang unggul, dapat bersaing di kehidupan nyata, karena tanpa pendidikan di sekolah, mereka akan tertinggal dalam persaingan kehidupan nyata. Lanjut, siswa merupakan anak didik yang perlu kita bina untuk apa ini ya? Untuk membangun bangsa. Untuk membangun bangsa ya. Kita lanjut ke kita warga di sekolah ini yakin akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sebagai seorang pendidik untuk memberikan pendidikan terbaik untuk siswa-siswi. Nah, ini lagi. Kita yakin guru di sekolah ini bisa menuntun dan kita yakin guru di sekolah ini bisa menuntun dan membimbing anak-anak kita di sekolah untuk mencapai kebahagiaan dan harapan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki anak didik kita. Di sini siswa membutuhkan pendidikan yang baik untuk mencerdaskan dan kemajuan bangsa. Kita di sekolah ini yakin bahwa untuk mewujudkan sebuah perubahan dan menjadikan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila haruslah diberikan tuntunan dan arahan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, memberikan teladan, motivasi serta mengapresiasi. Kita lanjut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah harus selalu terlihat bersih, rapi, nyaman, dan indah. Murid merupakan emas bangsa ya. Murid merupakan tunas bangsa, emas bangsa. Maaf ya. Murid merupakan tunas bangsa yang perlu dibina untuk
kemajuan bangsa. Ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seorang guru adalah fasilitator yang melayani siswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan dan bermakna bagi siswanya. Saya dan guru yang lain di sekolah paham bahwa anak-anak memiliki karakter dan tugas kita untuk menggali apa yang sudah ada pada individu anak untuk mencapai harapan dan cita-citanya dan menjadi anak yang baik. Nah, dari uraian tersebut bisa kita susun visi seperti yang saya sudah saya buat, yaitu mewujudkan murid yang beriman, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berjiwa gotong royong dalam lingkungan yang berfilosofi Ki Hajar Dewantara. Apakah sesuai dengan kalimat-kalimat yang kita susun tadi? Sesuai nggak? Ya masuk ya. Kreatif ada ya. Terus ada ya. Ki Hajar Dewantara ada. Mari kita simpulkan ya visi tersebut. Apakah visi tersebut sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita ya? Sekarang kita lihat visi yang ada di sekolah kita ya. Ini visi yang ada di sekolah kita. Visi yang ada di sekolah itu yaitu terwujudnya generasi emas yang cerdas, cakap, berkarakter, berbudaya, dan bernilai. Kenapa? Sila. Ya, cerdas, terus berbudaya dan bernilai. Apakah itu sama? Masuk ya? Redaksinya saja yang berbeda ya. Masuk ya di visi sekolah kita ya, di SD 1 Montoma Selatan. Gimana Pak Pandu? Ini visi sekolah ini. Ini tergantung dari hasil kesepakatan umum. Kalau memang sudah sesuai, sudah selaras seperti yang bilang di awal tadi, yang namanya visi tidak ada hal yang negatif di sana yang kita inginkan, pasti semuanya positif. Nah, tinggal kita menyelaraskan dari apa yang sudah kita sampaikan dari kalimat numpang tadi, masuk nggak sudah di sana gitu kan? Nah, itu aja sih. Nah, tinggal sekarang kalau mau sudah sudah masuk, tidak ada masalah, untuk kita lanjut ke inisiatif itu saja. Identifikasi. Iya. Kita cukupkan sampai di sini saja nih, atau langsung kita berikan contoh. Boleh. Silakan Bu. Cukup mungkin kan? Cukup sudah. Ibu Bapak Guru sudah lebih mengerti juga. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru hebat ya, kita sudah menyelesaikan diskusi kita, sedikit diskusi sederhana sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tujuannya inisiatif-inisiatif perubahan yang kita inginkan berdasarkan keinginan yang sudah kita buat, yang kita sampaikan melalui post-it yang sudah kita tulis. Jadi kita ingin siswa kita itu seperti apa, kita meyakini siswa kita itu bagaimana, dan kita yakini bahwa sekolah kita itu seperti apa, gitu kan. Dan alhamdulillah, gitu ya, kita yang pribadi itu tidak pernah menemukan guru menginginkan hal yang negatif kepada siswanya, gitu. Pasti kita menginginkan sesuatu yang luar biasa untuk murid-murid kita. Dan insya Allah niat kita sebagai pendidik, insya Allah sama dengan orang tua. Kita menginginkan anak didik kita itu sukses di masa depan. Jadi di sana kita akan memiliki rasa kebanggaan ketika kita melihat siswa peserta didik kita itu menjadi orang yang sukses menurut versi mereka masing-masing. Nah, dari cita-cita ini, dari visi misi yang sudah kita bahas tadi, gitu Bapak Ibu Guru hebat. Nah, dari ini kita sudah bisa mengidentifikasi mungkin perilaku apa yang mungkin bisa mencerminkan
visi misi tersebut, gitu kan. Nah, jadi siswa kita inginkan seperti ini, ya, jadi perilakunya kita harapkan seperti ini. Gitu. Sekolah kita mempunyai apa ya, brand gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Guru tadi. Sekolah kita ini kita yakini bahwa tepat membentuk karakter. Nah, itu sudah termasuk brand sekolah. Nah, jadi kita mencoba membentuk karakter siswa dari sekolah ini. Nah, selanjutnya inisiatif perubahan apa yang perlu kita lakukan. Nah, seperti tadi mungkin untuk membentuk karakter mungkin di sini sudah ada apa namanya kegiatan inta, gitu, Bapak Ibu hebat kan? Sudah ada kegiatan upacara bendera, itu kan sudah salah satu inisiatif yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan. Tinggal sekarang, gitu kan, yang namanya kita berkegiatan berproses itu kan tidak serta merta semuanya sempurna, Pak Guru. Nah, jadi bagaimana inisiatif itu kita buat supaya kegiatan-kegiatan kita itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih positif lagi, dan bisa lebih berpihak kepada peserta didik kita, khususnya kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah ini. Nah, syukur-syukur gitu kan, kalau bisa jadi sampai keparian lagi Pak Guru. Kita sudah membuat budaya positif di sekolah ini, kita sudah berbuat baik untuk peserta didik kita, gitu kan. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita bisa berbagi, gitu kan. Kalau bisa malah kita imbaskan lagi ke sekolah-sekolah, ke kawan-kawan guru yang lain, gitu, supaya apa yang kita lakukan ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak amal jariahnya, gitu, Bapak Ibu Guru hebat, supaya apa yang kita sudah perbuat bisa lebih dikenal oleh orang, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, gitu, sebagai contoh nyata, sebagai aksi nyata, supaya mungkin bisa dibilang amal jariah kita itu makin bertambah, gitu Pak Guru. Nah, jadi itu Bapak Ibu Guru hebat yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah pada hari ini. Sekali lagi tiang mohon maaf, gitu, selaku pendamping Buparia sudah merepotkan Bapak Ibu Guru hebat, gitu kan. Tapi sampaikan tadi dari Pak Guru, gitu kan, kalau sudah kita membantu orang, insya Allah nanti di depan kita akan dibantu oleh orang lain, gitu. Walaupun tidak langsung dari Buparia, mungkin dari orang-orang lain juga kita akan dapatkan bantuan-bantuan itu, insya Allah Bapak Ibu Guru hebat. Nah, jadi itu sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru hebat bergabung dalam diskusi prakarsa perubahan di sekolah kita. Harapannya seperti Pak Guru tadi, tinggal kita aksi nyatanya. Nah, tidak hanya sebatas kita berdiskusi, kita selesaikan di forum ini, tapi nanti aksi nyatanya mungkin kita bisa implementasikan lebih lagi sehingga peserta didik kita, murid-murid kita lebih senang, lebih bahagia dalam belajar di sekolah ini, di SDN 1 Motombaan Selatan. Amin, amin, ya Allah. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu Guru hebat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan tutup kegiatan kita. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.